Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Matilda. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khususnya untuk kelas 8. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mulai pelajaran kami. Tuhan tolong kami dalam pembelajaran ini sehingga kami mampu untuk memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Mengampuni setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang hidup beriman. Oke anak-anak, saya harap semua persiapkan Alkitab, buku tulis, serta buku tugas. Siapkan supaya kita memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya. Sesuai dengan apa judul daripada pelajaran kita hari ini, hidup beriman. Sekarang Ibu bertanya, yang paling pertama itu Ibu akan tanya, apa itu iman? Pasti ada yang menjawab, iman itu mengenai kepercayaan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak rasakan. Seperti pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu dalam bab 1 ini, hidup beriman, yaitu kita lihat dalam bahan Alkitab kita, yaitu Yakobus 2 ayat 17 dan Ibrani 11 ayat 1. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini saya harap semua semangat ya. Semangat untuk kita ikut pelajaran hari ini. Dengan kita semangat mengikuti pelajaran, maka semua yang kita pelajari hari ini akan kita pahami, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti iman. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian hidup beriman. Dan yang ketiga, menemukan ayat-ayat Alkitab tentang hidup beriman dan berpengharapan. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri hidup beriman dan berpengharapan. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi sikap hidup beriman dan berpengharapan. Ya, dari tujuan pembelajaran ini, siswa harus mencapai tujuan dari pembelajaran kita ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita belajar hidup beriman. Kita masuk dalam topik yang pertama, apa itu iman? Kita lihat bahwa iman itu mengenai kepercayaan kita dengan Tuhan, dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, seperti dalam Ibrani 11 ayat 1 itu mengatakan, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak rasakan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa itu iman? Belajar memahami rencana Tuhan dalam hidup dimulai dengan iman. Kalau kita mau memahami rencana Tuhan itu, kita harus belajar dari yang namanya iman. Karena iman itu adalah kasih yang tak pernah ragu.
Iman itu sebuah langkah pasti. Iman adalah sebuah komitmen. Iman adalah sebuah keteguhan. Iman adalah keikhlasan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Ya, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dalam tindakan atau dapat dipercaya dan diandalkan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anak-anak, artinya bahwa iman percaya itu harus nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya. Ya, anak-anak, kehendak yang Tuhan mau itu seperti apa? Kehendak yang Tuhan mau itu seperti rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu, berdoa setiap hari, membaca Alkitab, yaitu berbuat baik terhadap sesama, menolong sesama, dan sebagainya. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya. Seperti yang Ibu sudah uraikan dan Ibu sudah kasih contoh tadi itu, kehendak Tuhan itu seperti apa? Kehendak Tuhan itu seperti melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam iman itu ada dua unsur, yaitu percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam apa itu arti hidup beriman dan pengharapan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan menaruh percaya mutlak, tidak tergoyahkan dan tidak tercampur dengan kepercayaan atau tradisi lain, tidak setengah-setengah. Percaya tuh maksudnya percaya sepenuhnya dengan akal budi, dengan sepenuh hati, tidak percaya setengah-setengah, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tetap pada komitmen hanya kepada Tuhan. Misalnya dalam Mazmur 37 ayat 3 itu dan Roma 14 ayat 23b dan Yohanes 3 ayat 18. Melakukan yang baik menjadi teladan dari segala perbuatan yang baik. Itu anak-anak bisa buka dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur 37 ayat 3. Dan yang ketiga, arti hidup beriman dan berpengharapan itu mengendalikan diri dengan tenang. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat Alkitab tentang hidup beriman dan berpengharapan kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu anak-anak kita harus nyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di dalam kelas ini, jika teman kita susah, kita harus tolong. Misalnya dia tidak punya ballpoint, kita harus menolong dia atau meminjamkan dia ballpoint. Kita lihat lagi dalam Ibrani 11 ayat 1, di situ mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dan yang berikutnya lagi Ibrani 11 ayat 6, di situ dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, anak-anak di sini dikatakan seperti itu. Iman itu yang berkenan kepada Allah itu dia harus percaya dengan sungguh-sungguh. Ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan hati penuh dengan ikhlas. Ya. Maka dia akan memberikan upah. Ya. Anak-anak, kita lihat lagi ciri-ciri hidup beriman dan berpengharapan. Ciri-ciri orang yang hidup beriman dan berpengharapan itu yang paling pertama adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang dihadapi. Dan berikut, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Norma sosial masyarakat itu seperti apa? Ya, norma adat, norma hukum, dan sebagainya. Dan yang ketiga di sini dikatakan menerima keterbatasan sebagai manusia. Ya, manusia itu terbatas. Oleh karena itu, kita harus menerima keterbatasan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang ketiga di sini terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan baca Alkitab. Kalau kita mau membina hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita harus rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari ya. Terus yang berikut, tetap setia apapun keadaannya. Jadi apapun, misalnya kita mengalami kedukaan, kita mengalami sakit, kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia hanya kepada Tuhan. Kita harus tetap bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir di sini, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Ya, baik buruk apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita harus mau terima. Terima sebagai kedaulatan Tuhan atau kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini, bahkan atas kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sikap hidup beriman dan berpengharapan. Sikap hidup orang yang beriman dan berpengharapan itu, yaitu yang paling pertama, tetap membangun relasi dengan Allah melalui pujian, doa, dan membaca Alkitab. Kalau orang yang hidup beriman itu dan berpengharapan itu berarti dia harus membangun relasi dengan Allah melalui pujian, doa, dan membaca Alkitab setiap hari, setiap waktu. Dan yang kedua, tetap setia dalam pengharapan dan pengiringan kepada Allah melalui ibadah. Jadi anak-anak, kita harus tetap setia dalam pengharapan dan pengiringan kepada Allah melalui ibadah kepada Tuhan ya. Dan yang ketiga di sini, tetap menjaga kekudusan secara menyeluruh.
Dan yang terakhir, memiliki buah-buah roh dalam hidup. Anak-anak sudah tahu apa itu buah-buah roh dalam hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak akan mengerjakan soal latihan, yaitu anak-anak kerjakan di buku tugas dan kumpul sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Perhatikan baik-baik soalnya, baca baik-baik, dan menjawab dengan benar. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulan kita, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang kita miliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kita percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kita dari dosa. Dia rela mati, Dia rela disalibkan atas dosa-dosa kita. Karena kita telah diselamatkan, maka kita menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kita. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Untuk itu, kita terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitulah kesimpulan pembelajaran kita. Apa yang kalian pahami pada hari ini? Jadi, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak rasakan. Oleh karena itu, beriman berarti berpegang teguh pada iman kita, yaitu hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dia sudah rela mati, bahkan Dia disalibkan untuk menebus segala dosa kita di dunia ini. Anak-anak, menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami telah belajar tentang bagaimana hidup beriman. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kiranya menolong kami, memampukan kami untuk tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan, dan kami juga tetap memelihara iman kami dengan melalui pujian, doa, dan beribadah kepadamu. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekian, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.